Baik, selamat siang Ilan. Silakan duduk. Ilan, kamu tahu kenapa ibu panggil kamu ke sini? Iya, ibu saya tahu. Kira-kira kenapa? Karena saya tidak memakai rompi. Apa lagi yang lainnya? Juga tidak memakai rompi. Jadi kesalahan yang kamu lakukan ini semua orang juga pasti pernah mengalami. Ya? Tapi ibu yakin pasti kamu melakukan ini karena ada alasannya, kan? Saya tidak memakai rompi. Saya lupa. Lupa ya? Berarti dari semalam kamu tidak persiapkan, tidak membaca atau sekolah kita. Iya. Baik. Dari menurut kalian, menurut kamu kira-kira kelas apa yang kamu langgar? Ya? Disiplin. Jadi disiplin itu apakah menurut kamu penting atau tidak? Sangat penting. Penting. Jadi kamu sudah tahu bahwa disiplin itu sangat penting untuk kamu. Maka selanjutnya kira-kira apa yang perlu kamu lakukan? Saya mempersiapkannya sejak malam. Jadi kamu perlu melakukan atau mempersiapkan segala sesuatunya sejak malam ya, pada malam hari. Sehingga paginya kalian kamu tidak mengulangi kewalahan. Baik. Saya rasa itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Bapak Ibu, tadi saya dan Pak Edi tadi kembali lagi meminta waktunya teman-teman untuk bersama kami. Pada hari ini kami mau berbagi praktik baik kami ya, dengan teman-teman berbagi ilmu yang kami peroleh selama kurun waktu 1-2 bulan ini mengikuti program pendidikan guru penggerak. Oke, baik, dari selanjutnya terkait dengan budaya positif di sekolah ini, yang ketiganya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dari kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk mendapatkan kebebasan, kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan, dan yang terakhir, kebutuhan untuk mendapatkan penguasaan. Kebutuhan bertahan hidup, misalnya anak-anak datang ke sekolah, dia harus makan dulu untuk mendapatkan kesehatan ya, mental maupun fisiknya. Kemudian bertahan hidup juga terkait dengan kebutuhan biologis ya, bagaimana dia meneruskan keturunan misalnya kita sebagai orang dewasa. Dan berikut kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan kasih sayang dan diterima ini terkait dengan pengakuan ya, bagaimana anak-anak mendapatkan perhatian dari kita sebagai guru-guru di sekolah. Kemudian yang berikut kebutuhan akan kebebasan ya. Kita juga memiliki rasa itu pasti, ingin bebas, ingin melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita minati, apa yang kita miliki. Nah, berikut kebutuhan akan kesenangan ya, untuk mau mengekspresikan diri ya tentang sesuatu yang kita minati itu. Dan berikut kebutuhan akan penguasaan terkait dengan kebutuhan misalnya dalam hal keterampilan, terampil untuk melakukan apa misalnya, kompeten dalam bidang apa, itu terkait dengan kebutuhan penguasaan. Oke, lalu yang berikut terkait dengan 5 posisi kontrol ya, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Sekarang kita ya lebih menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh anak-anak kita. Kita sering mengatakan bahwa
Kenapa kamu terlambat? Ya. Kamu selalu suka datang terlambat. Ya. Jadi itu adalah posisi penghukum dengan menunjuk-nunjuk anak, ya. Sehingga anak merasa terbebani. Dan berikut posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Ya. Orang yang membuat membuat kesalahan itu akan merasa bersalah, merasa beban dalam dirinya, merasa takut, kecewa. Ya. Kemudian yang berikut adalah posisi sebagai teman. Ya. Posisi kita sebagai guru, sebagai teman, misalnya kita mengayomi anak-anak kita di dalam kelas ini, kita perlakukan mereka sebagai teman kita. Ada dua hal yang didapat dalam posisi teman ini, bisa sebagai berdampak positif, bisa juga berdampak negatif. Berdampak positifnya kalau misalnya mereka mendapatkan guru yang sama, ya, sesuai yang mereka inginkan. Sedangkan dampak negatifnya, ketika guru itu digantikan guru lain, maka mereka akan berlaku hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Lalu berikut posisi sebagai pemantau. Di sini sebagai posisi pemantau, guru hanya mengawasi perilaku murid, perilaku anak-anak kita, kemudian didasarkan pada aturan, ya, aturan yang berlaku. Misalnya, apa peraturannya? Ya, peraturan seperti apa yang kita sudah buat, yang sudah kita sepakati bersama. Yang berikut adalah posisi sebagai manajer. Ya. Dan posisi sebagai manajer di sini adalah posisi yang sangat dianjurkan untuk kita terapkan di sekolah ini. Ya. Bagaimana kita mendidik anak, bagaimana kita mengayomi mereka. Ya. Kita bekerja bersama mereka untuk menentukan suatu keyakinan kelas misalnya. Apa yang kita perlu buat di sekolah ini, sehingga mereka juga punya rasa tanggung jawab untuk melaksanakan kesepakatan yang sudah dibuat. Mungkin itu gunanya tiap hari yang kita buat keyakinan kelas itu. Baik, lalu yang berikut terkait segitiga restitusi. Tadi restitusi itu sebenarnya bukan untuk menghilangkan kesalahan yang sudah dibuat oleh anak-anak, tapi bagaimana kesalahan itu diperbaiki, ya, dengan membentuk karakter mereka sehingga mereka itu bisa kembali kepada kelompoknya dengan lebih kuat lagi. Yang berikut dalam penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya. Contoh misalnya anak datang terlambat ke sekolah, kemudian kita panggil. Ya. Lalu ditanya, kenapa datang terlambat hari ini? Ya. Lalu ada alasannya. Ya. Kita pasti kalau sebagai guru yang cerdas, pasti kita berpikir bahwa dia melakukan ini karena ada alasannya. Ya. Ada kebutuhan yang dia mau penuhi dalam hal ini. Dan berikut validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi tindakan yang salah, tindakan mereka yang salah. Misalnya nanti lain kali, ya, atau misalnya ditanya begini, kenapa sampai datang terlambat? Ibu, saya tadi malam begini, ya. Lalu kita berikan solusi itu terkait dengan validasi tindakan yang salah itu. Ya. Kita sampaikan bahwa nanti lain kali ingatkan kakak untuk bangunkan engkau pada pukul sekian, sehingga engkau datang lebih cepat lagi ke sekolah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Ini mungkin yang bagian terakhirnya terkait dengan keyakinan kelas yang kita sudah buat. Bagaimana keyakinan kelas yang kita sudah buat ini? Apakah engkau sudah jalankan keyakinan kelas apa yang, ya, kita sudah sepakati misalnya terkait dengan apa tadi itu, kehadiran tepat waktu di sekolah, atau misalnya ketepatan waktu untuk mengumpulkan tugas. Jadi di situ pasti anak-anak akan menyatakan atau menyampaikan apa keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama yang menjadi suatu kesepakatan. Baik, saya rasa itu terkait dengan materi budaya positif. Saya ucapkan terima kasih.